Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada daerah garis khatulistiwa dengan hamparan pemandangan alam yang sangat menakjubkan, berupa jajaran pegunungan hingga deretan garis pantai yang sangat menakjubkan. Deretan perbukitan bukit berbaris dengan keanekaragaman mega biodiversity serta dilengkapi dengan kebudayaan masyarakat yang sangat berlimpah, menghiasi setiap jengkal hamparan dataran Indonesia, menjadikan negara Indonesia menduduki peringkat atas sebagai negara terindah di dunia. Namun seperti belati bermata ganda, di balik keindahan pemandangan Indonesia, rentetan bencana alam yang tiada henti menjadi momok tersendiri bagi negeri pertiwi ini. Gempa bumi hingga tsunami, banjir bandang tiada henti, hingga bencana tanah longsor yang menjadi bencana paling mematikan bagi penduduk Indonesia. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat sepanjang tahun 2020 terjadi 2099 kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, diperlukan kesadaran seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai upaya preventif dan represif terhadap bencana tanah longsor sehingga dapat meminimalisir dampak korban jiwa hingga kerugian material. Dan di sini, perkenalkan kami dari tim Exavolta yang beranggotakan saya, Kevin Prastia, Dan saya, Aan Munandar dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang akan sedikit berbagi mengenai apa itu tanah longsor dan bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat meminimalisir dari dampak bencana tanah longsor. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan material penyusun lereng, baik berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke arah bawah menuruni lereng. Pada dasarnya, proses terjadinya tanah longsor diawali dengan meresapnya air hujan ke dalam tanah yang akan menambah massa atau bobot dari tanah tersebut. Kemudian, air tersebut akan meresap hingga tertahan pada lapisan yang kedap air atau biasa kita sebut dengan bidang gelincir. Kemudian, bidang gelincir tersebut akan menjadi licin dan tanah di atasnya akan bergerak menuruni ke arah lereng. Nah, kemudian apa saja faktor yang dapat mempengaruhi bencana tanah longsor? Dan jadi faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tanah longsor yaitu yang pertama, hujan. Air hujan akan mengisi dan menyusup melalui pori-pori tanah sehingga mengakibatkan kandungan air dalam tanah tinggi dan menjadikan kondisi tanah yang jenuh. Hujan yang sangat lebat sangat mempengaruhi terjadinya tanah longsor. Berikutnya, ada kemiringan lereng yang terjal. Lereng yang terjal akan memperbesar gaya pendorong material bahan atau tanah yang berada pada daerah atas lereng, yang sehingga semakin terjal suatu lereng akan memperbesar tingkat potensi terjadinya tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu jenis litologi atau batuan. Jenis batuan yang menjadi bidang gelincir tanah akan sangat berpengaruh pada kejadian tanah longsor. Batuan dasar dengan sifat tidak berporos dan kedap air akan berpotensi menjadi bidang gelincir dari tanah longsor. Hal yang berikutnya menjadi faktor adalah vegetasi, di mana semakin banyak tumbuhan atau pepohonan yang tumbuh di daerah lereng, maka akan semakin memperkuat material tanah dan batuan sehingga mengurangi potensi terjadinya tanah longsor. Dan yang selanjutnya yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan sebagai bangunan perumahan dan lahan persawahan tanpa pepohonan akan meningkatkan resiko kejadian bencana tanah longsor, sehingga perlu diwaspadai dalam pendirian bangunan pada sebuah lahan. Bencana tanah longsor memiliki beberapa gejala saat akan terjadi, seperti munculnya rekahan-rekahan atau retakan kecil di daerah lereng yang sejajar dengan arah tebing. Kemudian, bencana tanah longsor terjadi pada lereng yang curam hingga terjal dan biasanya terjadi setelah hujan terjadi. Kemudian, mata air baru akan muncul secara tiba-tiba pada daerah lereng. Dan yang terakhir, tebing mulai terlihat rapuh dan sehingga kerikil-kerikil mulai berjatuhan pada daerah lereng. Nah, kemudian yang dapat kita semua lakukan untuk mencegah kejadian bencana tanah longsor yaitu yang pertama, menghindari membangun rumah dan bangunan lain di tebing atau lereng dengan kemiringan tinggi hingga curam. Dan yang kedua, membuat teras sharing atau sengkedan pada lereng dengan kemiringan curam hingga terjal. Apabila dijumpai retakan, segera tutup retakan tersebut dengan tanah yang kemudian dipadatkan agar air hujan tidak bisa menerobos
pada celah-celah tanah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan menebang pohon di sekitar lereng dengan kemiringan curam hingga terjal, namun perbanyak penanaman pepohonan. Yang selanjutnya yaitu membuat saluran pembuangan air yang secara otomatis dapat menjadi saluran penampungan air tanah. Namun, apabila bencana tanah longsor sudah bisa tidak kita hindari lagi, hal yang bisa kita perbuat adalah: pertama, tanggap dalam berdarurat. Yang harus kita perhatikan dan menjadi perhatian utama dalam tanggap berdarurat adalah penyelamatan dan pertolongan terhadap korban secepatnya supaya korban tidak berjatuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan baik korban dan prasarananya, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan sarana transportasi. Selain itu juga dilakukan pengkajian terhadap perkembangan tanah longsor supaya tanah longsor tidak dapat berkembang lagi. Yang selanjutnya yaitu upaya rekonstruksi, yaitu upaya penguatan bangunan dan lereng dengan kemiringan curam hingga terjal sebagai tindakan pelindungan dan perbaikan sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana tanah longsor ke depannya. Kami yakin bahwa seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bencana tanah longsor, maka kesiapan masyarakat akan lebih meningkat. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengelola apabila terjadi bencana di lingkungannya dengan tindakan yang cepat dan tepat guna saat terjadi bencana tanah longsor. Dengan begitu, kita dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan kerugian material akibat bencana tanah longsor ini. Pada akhirnya, sebagai masyarakat Indonesia, kita haruslah sadar, di balik keindahan alam Indonesia, terdapat potensi bencana yang mengintai dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Akhirnya, dengan video ini, kita harap dapat memberikan sedikit pengetahuan atau sedikit merefresh pengetahuan kepada masyarakat terkait tanggap bencana tanah longsor. Akhir dari kami, tetap waspadalah, waspadalah. Saya Kevin Dan saya Aan, pamit undur diri. When marimba rhythms start to play, dance with me.